Hai sahabat Profesor, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Emil Andika SSIMM di sini, masih dalam seputar video membahas perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek cerah, yang memiliki prospek yang luar biasa ke depannya sebagai wadah kita untuk berinvestasi dan juga trading. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Stay tune terus. Baik rekan-rekan sekalian, pada video saya kali ini saya akan membahas perusahaan ya, di mana perusahaan ini dimiliki oleh BUMN ya. Tepatnya adalah bank BUMN terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan ini, bank ini itu memiliki model bisnisnya adalah digital ya. Seperti yang kita ketahui sekarang, digitalisasi sedang digalakkan oleh pemerintah ya, terutama dalam sektor perbankan. Nah, perusahaan ini adalah Bank Raya Indonesia Tbk dengan kode emiten Agro, ya AGRO. Nah, sebelum saya jelaskan dulu, apa sih hal menarik ya yang bisa kita ambil dari Agro ini, ya kita sebut Agro aja ya, biar cepat. Apa hal yang bisa kita jadikan acuan untuk kita berinvestasi, atau momen seperti apa yang bisa kita ambil. Nah, saya akan jelaskan dulu bagaimana sejarah terbentuknya dari Agro ini. Nah, jadi Agro ini didirikan ya pada bulan September, tepatnya tanggal 27 tahun 1989 dengan nama Dana Pensiun Perkebunan atau Dapenbun. Nah, kemudian namanya itu PT-nya adalah PT Bank Agro. Nah, pada tahun 2003 Bank Agro ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dan mengubah namanya menjadi PT Bank Agro Niaga Tbk. Nah, pada tahun 2006, perusahaan ini menjadi bank devisa ya, bank devisa negara. Kemudian pada tahun 2011, BRI atau Bank Rakyat Indonesia resmi mengakuisisi mayoritas saham perusahaan ini. Dan setahun kemudian, nama perusahaan ini pun diubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk. Nah, apa namanya? Kita sebut saja Bank Rakyat Indonesia ya, Tbk dengan kode emiten Agro. BRI sendiri memiliki porsi kepemilikan sebagai mayoritas ya, dan juga pengendali pastinya itu sebesar 86%-an. Nah, kemudian apa yang menjadikan Agro ini menarik? Ya, seperti yang saya sudah sebutkan di awal bahwa pemerintah sedang menggalakkan digitalisasi perbankan ya. Para pelaku usaha terutama BUMN itu jangan sampai menjadi seperti dinosaurus. Ya, artinya purbakala ya, dengan sistem perbankan yang masih manual, yang masih ribet gitu. Jadi semua harus bisa digitalisasi. Di mana target dari Bapak Erick Thohir itu adalah sebesar 4.818 triliun ya, terrealisasi pada tahun 2030. Nah, ini tentunya menjadi suatu berita yang menarik untuk Agro, di mana Agro ini adalah satu-satunya bank digital yang dimiliki oleh BUMN. Nah, ada banyak ya emiten-emiten lain di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di sektor perbankan, ya finansial, subsektornya bank, dan juga digital. Itu kalau misalkan kita lihat ada Alobank, kemudian ada Bank Jago, ya dan lain sebagainya. Itu yang melantai di Bursa Efek ada 5, tapi yang ada di Indonesia itu ada 10-an ya, bank digital yang dimiliki oleh perbankan. Nah, ini artinya peta persaingan dari bank digital itu kan sudah lumayan ya, sudah banyak ya, dan semua juga bank-bank besar itu akhirnya sadar bahwa mereka harus segera bergerak atau menggalakkan digitalnya ya, minimal dia mengakuisisi bank-bank yang kemudian dialihkan bisnisnya menjadi digital, artinya perbankan digital. Nah, teman-teman harus bisa bedakan dulu ya perbedaan antara bank digital dengan layanan digital. Nah, kalau bank digital ini semua sistemnya ya, termasuk layanannya itu juga cara digital. Ya, mulai dari buka rekening, kemudian setor tabungan dan lain sebagainya, itu semua lewat online, lewat digital. Nah, layanan perbankan digital itu hanya salah satu bagian dari bank digitalnya. Nah, oleh karena itu, dengan Agro ini sebagai salah satu
satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang bank digital tentunya untuk mencapai target 4.818 triliun pada tahun 2030 ini, ya tentunya pemerintah sangat berharap kepada Agro, karena satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang bank digital. Nah, jadi sudah jelas di sini bahwa kenapa saya membahas tentang Agro, karena Agro ini memang satu-satunya BUMN, ya, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang digital, yang dimana digital sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua yang menarik adalah Agro ini akan melaksanakan right issue, ya, pada bulan September 2022. Nah, untuk harga pelaksanaannya sendiri belum kasih tahu, tapi Agro sendiri berencana untuk menerbitkan saham baru sebanyak 3,5 miliar lembar saham baru dengan nominal, ya, harga nominal di harga 100, ya, nilai nominal 100. Tetapi kita belum tahu nih berapa jadinya nanti harga pelaksanaannya, karena untuk target harga sendiri atau target dana yang akan diraup oleh Bank Agro pun belum diberitahu, ya, karena bulan September itu pelaksanaannya right issue, kemudian di bulan Agustus itu maksimal direksi harus sudah berkumpul untuk untuk mengadakan rapat, ya, untuk pelaksanaan right issue ini. Nah, tetapi dari adanya right issue ini, ya, kita bisa mengetahui nih keseriusan dari pemerintah, ya, untuk di sektor perbankan digital ini. Bagaimana caranya memang modalnya ini harus benar-benar diadakan dulu, ya, diperbanyak dulu lah istilahnya, agar bisa bersaing dengan bank-bank lain di sektor atau model bisnis digital. Yang menariknya adalah September 2022 itu berdempetan dengan jadwal right issue-nya BRIS, ya, atau Bank Syariah Indonesia, di mana Bank Syariah Indonesia juga dimiliki oleh BRI, dan BRI adalah BUMN. Nah, artinya akan ada dua bank BUMN yang akan melakukan aksi korporasi right issue di jadwal yang berdekatan. Ya, seperti yang kita ketahui, Agro dan BRIS itu sama-sama di sektor perbankan, hanya saja model bisnisnya yang berbeda. Ya, Agro di digital, BRIS di syariah. Nah, artinya nanti kan ada 3 skenario, ya, yang mungkin akan terjadi apabila right issue ini nanti kita ketahui harga pelaksanaannya berapa, kan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mereminder dulu teman-teman, ya, bahwa apa yang skenario yang saya jelaskan di sini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham dari perusahaan yang saya jelaskan di video ini. Ini hanya murni merupakan analisa saya, pendapat saya, dan juga segala kerugian dan keuntungan bukan menjadi tanggung jawab kami, ya. Disclaimer on lah. Oke, tadi saya jelaskan ada 3 skenario. Ya, skenario yang pertama itu adalah apabila harga tebus right issue di bawah harga pasar, ya, ini kan bisa dikatakan bahwa right issue-nya berhasil, ya, karena nanti kan pada saat harga pelaksanaan itu kan harga masih bisa bergerak, ya, tetapi ternyata kemudian bergerak naik, ya, berarti kan nanti harga tebusnya adalah diskon dari harga pasar saat ini, dan pada saat cum rate-nya nanti berarti pelaksanaan right issue dari Agro ini kan berhasil. Nah, berarti apa? Skenario yang pertama artinya kita bisa mulai membeli saham Agro ini, ya, karena memang sesuai dengan target pemerintah 2030, transaksi digital di Indonesia itu akan bertumbuh 4.818. Ya, for your information aja, sampai bulan Juli 2022 nilai transaksi digital di Indonesia itu masih 4.300-an triliun. Nah, ini masih ada peluang besar, ya, untuk mencapai 4.818 triliun di tahun 2030. Nah, kemudian skenario yang kedua ini apa? Nah, skenario yang kedua, apabila harga tebus right issue itu di atas harga pasar, berarti kan bisa dibilang right issue dari Agro ini kan gagal, ya. Karena ngapain saya nebus right issue di harga yang lebih tinggi daripada harga pasar? Mending saya beli nanti sahamnya di pasar, kan gitu, di harga pasar. Nah, berarti kan gagal nih. Berarti kan nanti yang akan menyerap
haknya itu. Yaitu kan berarti mungkin penjamin emisinya atau investor lain yang mungkin sudah dijual haknya ya oleh investor lama, atau investor baru yang sudah mendapatkan hak dari investor lama. Nah, berarti kan gagal nih. Kalau dia gagal dan kemudian nanti harganya akan turun kan pasti, ya karena dia gagal melakukan right issue dalam pelaksanaan right issue-nya, dan mungkin akan diserap semua oleh penjamin emisi dengan jumlah saham yang beredar itu lebih banyak, ya berarti kan harganya akan cenderung turun. Nah, ini adalah kesempatan kita ya di skenario kedua ini untuk menambah ya, atau kita mengkoleksi saham agro ini dengan lebih banyak. Karena apa? Karena berita tadi di tahun 2030 target pemerintah adalah 4.818 triliun untuk transaksi digital di Indonesia. Nah, kemudian masuk ke skenario ketiga, ya masih apabila right issue-nya gagal, apabila harga tebus dari right issue itu di atas harga pasar, ya pada saat nanti dia cum right ya. Nah, berarti bagaimana dengan BRIS ya? Nah, kita kan akan melihat ke BRIS-nya. Kenapa? Karena jadwalnya berdekatan. Sama-sama bank yang dimiliki oleh pemerintah, oleh BUMN, oleh BRI. Dan hanya beda model saja, model bisnisnya kan. Syariah dan juga digital. Nah, kita lihat nih BRIS-nya seperti apa kan. Nah, berarti kemungkinan apabila agro ini right issue-nya gagal, berarti kan BRIS tidak mungkin gagal dong, karena sama-sama memiliki pemerintah, dan pemerintah mungkin tidak akan mengulangi kesalahan atau tidak mungkin akan mengulangi kegagalan pada saat right issue di agro ini. Ya, karena pada saat right issue kan dia pasti juga akan memarketing kan, pasti ada promosinya dari pemerintah kan untuk menebus saham agro ini agar investor lama mau menebus saham dari agro ini. Nah, berarti kan pada saat right issue BRIS, pemerintah tidak akan mengulangi kesalahannya kan. Pasti nanti BRIS ini jauh lebih bagus apabila gagal right issue di agro. Nah, berarti kita bisa pindah ke BRIS, atau kita balik ke skenario kedua. Kita bisa mengkoleksi agro karena tetap kita mengacu pada berita 2030 4.818 triliun nilai transaksi digital. Oke ya teman-teman, jadi mungkin hanya sedikit saja ya, mungkin hanya sesingkat itu saja analisa untuk agro kali ini. Tetapi yang jadi poin menarik adalah agro ini nanti karena dia akan berdekatan dengan BRIS, berarti kita juga ada peluang untuk melihat bagaimana momentum pada saat right issue di agro ini selesai dilaksanakan, karena kita bisa melirik BRIS. Nah, jadi mungkin kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kan. Nah, artinya dengan kita pendekatan ini berarti kita ada momentum untuk kita mengkoleksi dua saham, yang dimana dua saham ini bergerak di bidang perbankan, di mana perbankan ini kan lagi digalakkan ya oleh pemerintah. Artinya sudah tepat sekali kita untuk berinvestasi di sektor perbankan. Ya, selain memang perbankan itu adalah market mover juga dari IHSG, ya karena memang kalau kita melihat dari komposisi reksadana itu pasti ada perbankan ya, sektor perbankan di top listnya. Nah, itu artinya memang kita sudah sangat tepat sekali untuk berinvestasi di sektor perbankan. Dan ada juga nilai plusnya, agro dan BRIS itu akan melakukan aksi korporasi right issue di jadwal yang bertepatan, yang sangat dekat. Oke, sahabat Profit Shooter, ya berarti kesimpulan dari video saya kali ini, nanti momentum untuk kita mulai melirik agro itu adalah setelah keluar berita terbaru, ya, berita tentang pelaksanaan right issue-nya, kemudian berapa perkiraan dana yang akan diraup, dan juga mungkin berapa perkiraan harga pelaksanaan dari right issue-nya. Nah, itu pada saat momen itu kita mungkin sudah bisa melirik dari saham agro, dan kita bisa mempertimbangkan 3 skenario yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, ya. Karena memang pertama saya tidak terafiliasi dengan perusahaan manapun, dan ini juga adalah disclaimer on, ya. Segala kerugian dan keuntungan yang teman-teman dapatkan itu adalah
hasil keputusan teman-teman sendiri. Nah, jadi ya sampai di sini dulu video dari saya. Saya kedepannya pasti akan selalu membahas tentang perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek cerah dengan teknik berpikir yang sederhana, ya, dengan teknik berpikir yang berbeda dengan kita berpikir sesimpel mungkin, ya. Oke, saya Imadi Dupi Andika SSIMM mohon undur diri. Teman-teman nyalakan lonceng dan belnya agar selalu mendapatkan video-video dan update-update terbaru dari saya. Saya mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.